Utusan datang membawa surat. Diterima oleh Khalid karena komandan. Dibuka suratnya. Apa isi suratnya? Satu. Ada 3 isinya. 1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Abu Bakar As-Siddiq. Dan saya dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Saya menjadi khalifah. Saya menjadi, nggak apa-apa ya nyebut khalifah, tenanawan. Dan saya menjadi khalifah, saya menjadi Amirul Mukminin, saya menjadi pemimpin kaum mukminin. 1. Poin yang pertama. Poin yang kedua, wa inni a'ziluka ya Khalid. Dengan dikirimnya surat ini, maka saya putuskan serahkan tongkat komando kepada siapa? Poin yang ketiga, wa inni wa'ayyin Aba Ubaidah ibnil Jarrah qaidan 'alal jaish. Dan saya mengangkat Abu Ubaidah sebagai komandan untuk seluruh pasukan. Serahkan tongkat komando dari tanganmu ke tangan Abu Ubaidah. Sebentar lagi mau perang. Datang surat dari Abu Bakar. Khalid sudah nyusun strategi. Tolong bayangkan kalau jadi Khalid. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Mutung, pundung, bisa. Inkilab teh naon? Inkilab teh kudeta mungkin. Papaan ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan nggak tahu kondisi di lapangan. Sudahlah. Tapi apa kata Khalid? Nunggu sampai malam. Selesai malam dipanggil Abu Ubaidah. Datang Abu Ubaidah, Khalid bin Walid kemudian memberikan penghormatan. Mirip seperti prajurit ke komandannya. Tak. Abu Ubaidah bingung. Nyameureun gitulah lamun ayeuna mah gitu. Hormat ke komandan. Abu Ubaidah bingung. Kok Khalid ngasih salam prajurit ke komandan? Bukannya Khalid yang jadi komandan? Kata Khalid, ada surat. Mangga silahkan dibaca. Silahkan dibaca. Khalid bukan orang Sunda. Ada surat dari Abu Bakar. Dibuka. Poin pertama, innalillahi, innalillahi. Poin yang kedua, inni a'ziluka ya Khalid. Saya cabut mandat engkau sebagai komandan. Dan yang ketiga, Abu Ubaidah menjadi komandan. Kata Khalid bin Walid, sam'an wa ta'ah ya Abu Ubaidah. Saya siap mendengar dan saya siap taat wahai Abu Ubaidah. Kalau berjuangnya karena jabatan, di saat tidak punya jabatan, pundung. Kalau berjuangnya karena popularitas, nggak dapat popularitas, pundung. Kalau ngisi pengajiannya karena banyak jamaah, di saat jamaah sedikit, pundung. Pundung, betul. Kalau ngisi pengajiannya itu karena ingin disambut, dihormati dan seterusnya, ternyata biasa saja sambutannya. Kalau itu yang dikejar, pundung. Kalau ngisi pengajian dan seterusnya hanya sekedar untuk cari amplop dan ternyata nggak dapat amplop, pundung. Pundung kalau itu yang dikejar. Kalau ngisi ceramahnya dengan harapan mudah-mudahan sakia amplopna dan seterusnya ternyata lebih kecil dari harapan, pundung. Pundung. Imanuhum fi amplopihim. Ala kulli hal. Kalau itu yang dikejar, pundung. Pundung. Kalau yang dikejarnya pujian orang-orang, ternyata nggak ada yang mengapresiasi, pundung. Pundung. Jadi ternyata orang yang paling susah digoda oleh setan itu orang yang bukan yang pundung, yang ikhlas. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Dalam surat Sod ya, surat Sod, surat ke-30 berapa Sod teh? 38. Ayat ke-80-an. Surat Sod ayat ke-80. Saat Iblis diusir oleh Allah dari surga, kemudian kata Iblis, panjangkan umur saya. Kata Allah, engkau dipanjangkan umurnya. Kata Iblis, fabi'izzatik la'uhuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan sesatkan mereka semua, saya akan goda mereka semua, saya akan gelincirkan mereka semua, kecuali orang-orang yang
ikhlas. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas orang yang paling susah digodanya. Orang yang gak ikhlas gampang digodanya. Gampang pisan digoda nate. Ya kalau nggak dengan harta, dengan tahta. Kalau nggak dengan tahta, dengan wanita. Tinggal digoda di situ sudah tet dan seterusnya. Khalid berjuang karena apa? Enggak, bukan karena jabatan, bukan karena Umar. Dapat surat turun, engkau jadi prajurit, siap. Bahkan kata prajurit yang lain, kami tidak melihat sibuknya Khalid sesibuk ketika beliau sudah jadi prajurit. Jadi prajurit, Khalid lebih sibuk daripada saat jadi komandan. Sampai ada yang nanya, Khalid kok lebih sibuk jadi prajurit? Khalid kemudian mengeluarkan kalimat yang luar biasa. Kata Khalid, innama aftahu syam la li Abi Ubaidah wala li Abi Bakar wala li Umar wa innama lillah. Hanya karena Allah. Mudah-mudahan kita dikaruniakan keikhlasan dalam segala amalan. Wa innama aftahu lillah. Tapi apa kata Khalid bin Walid? Kumpul dengan komandan, karena Khalid bin Walid setelah beliau jadi prajurit oleh Abu Ubaidah, Khalid engkau bukan prajurit biasa, engkau saya angkat itu menjadi pemimpin kavaleri. Tapi bukan pemimpin yang tertinggi, pemimpin kavaleri di bawah Abu Ubaidah. Siap. Kumpul karena masih bagian dari komandan, bukan prajurit biasa juga, tapi diangkat jadi komandan. Kumpul dengan komandan yang lain, duduk di samping Khalid, duduk di samping Abu Ubaidah. Kata Khalid, ya Abu Ubaidah, inni usyiruka ra'yan. Saya ingin memberi engkau satu pendapat, masukan. Kata Abu Ubaidah, qul ya Khalid, asma' wa uti'. Khalid, sampaikan pendapatmu seperti apa, saya siap dengar dan saya siap taat. Komandannya bilang begitu ke prajurit. Jadi kayak ada komandan teh siapa sih? Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah beliau masih mau mendengar Khalid. Khalid beliau siap dipimpin oleh Abu Ubaidah. Indah rasanya kalau sudah seperti ini. Khalid jadi komandan dan tetap ikut bermusyawarah. Kemarin Khalid yang ngasih instruksi, sekarang Khalid yang jadi prajurit tapi ngasih masukan. Diterima oleh Abu Ubaidah. Indah rasanya kalau seperti ini. Dulu kisah kita kisah singa, usudul ghobah. Tapi karena mungkin terlalu banyak dididik seperti domba, jadi domba digiring ke sana, digiring ke sini. Kalau kata Rasulullah, ya seperti buih lah, giring ke sana, giring ke sini. Mudah-mudahan kisah-kisah seperti ini yang kita dapatkan dari Ibnul Athir, usudul ghobah. Kita ingat, dulu kita singa, nenek moyang kita singa, para pendahulu kita singa. Mudah-mudahan akan lahir-lahir singa di zaman sekarang. Amin, insya Allah. Usudul ghobah. Indah. Perang Yarmuknya belum. Teruskan lagi ceritanya. Belum perang Yarmuk. Ala kulli hal, mulailah perang Yarmuk. Dan kata Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah begini, Abu Ubaidah ngasih masukan. Saran saya, di awal pertempuran jangan mengeluarkan semua kekuatan terbesar. Kenapa? Karena Romawi 240.000 itu pasti akan mengeluarkan kekuatan terbesar mereka di awal. Karena mereka juga pengen main perang psikologis. Kalau sudah kalah di awal, pasti mereka semangat. Kata Khalid, biarkan mereka melihat kalau kita itu kalah. Mereka pasti akan menyerang dengan sangat biadab, dengan sangat luar biasa. Jumlah mereka banyak, jangan keluarkan kekuatan terbaik kita. Kalau mereka menyerang, oke lah, perlihatkan kalau kita itu kalah. Karena kalau mereka sudah melihat kita kalah, kita lemah di awal-awal, mereka akan lalai. Dan saat mereka lalai, kemudian kita akan coba nyerang mereka dari tengah-tengah, nyerang mereka dari belakang. Jenderal Akram beliau menulis begini, Khalid bin Walid itu kalau jalan itu mengendap-endap, tapi kalau sudah melompat seperti singa. Pelan-pelan sampai musuh nggak sadar, tapi kalau sudah mau menyergap langsung seperti singa. Dalam perang Yarmuk, biarkan mereka tahu kalau kita kalah dulu. Akhirnya sesuai dengan saran Khalid, nyerang, tapi nyerangnya biasa saja. Musuh nyerang, semangat luar biasa. Sampai akhirnya kaum muslimin mundur. Orang-orang Romawi itu mereka bangga, kita menang, kita menang. Sore berhenti. Jangan bayangkan perang itu zaman dulu terus-terusan 24 jam. Hayo perang. Enggak, poek. Enggak bawa senter. Dulu perang seperti itu, mulai dari pagi berhenti malam.
Malamnya istirahat, ngobrol, dan seterusnya. Besoknya mulai perang lagi. Jadi hari pertama oke lah, nggak apa-apa kita kalah. Sampai mereka bangga dulu, lalai, mabok, dan seterusnya, biarkan. Singkat cerita, setelah perang sangat sengit di awal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tiba-tiba ada komandan Romawi, namanya Mahan. Ingin ketemu dengan Khalid. Yang dicari Khalid. Karena yang ditakuti oleh mereka, Khalid. Dipanggil Khalid. Ketemu dengan Khalid, kata Mahan, Khalid, saya tahu. Innama akhrajakum min biladikum al-ju'. Yang membuat kalian keluar dari negeri kalian, datang ke negeri kami, datang ke sini, ke Syam, itu karena kalian lapar. Begini saja, 36.000 pasukan kalian, saya akan berikan 1.000 dinar satu orangnya, dengan pakaian yang bagus dan dengan imamah, kain. Setelah itu kalian pulang, sudah gak usah perang lah saja. Gak usah perang, ambil itu 1.000 dinar. Saya tahu kalian keluar itu untuk mencari itu, karena kalian lapar dan seterusnya. Apa kata Khalid? Lah ya Mahan, enggak, bukan itu. Kami keluar, kata Khalid bin Walid, asal engkau tahu. Khalid serius. Kami keluar, asal engkau tahu, fa innana qaumun nashrabud dima. Kami itu kaum yang suka minum darah. Kata Khalid, nyingsiran. Kalau engkau sebut kami keluar itu karena lapar, bukan. Kami itu kaum yang suka minum darah. Dan kami dengar darah yang paling manis itu darahnya orang Romawi. Wa qad balagana anna ajmalad dima'ur rum. Dan kami senang minum darah, apalagi darah orang Romawi yang katanya manis, seperti kalian minum khamar. Kalau kalian senang minum khamar, kami senang minum darah. Dan kami ingin minum darah kalian semua. Melihat wajah seriusnya Khalid bin Walid, kata Malik ya Khalid, enggak jadi Khalid, enggak, sudah saya pamit. Man a'izzatin 'alal kafirin. Yang namanya perang itu tipu daya, al-harbu khud'ah, kata Rasulullah. Jalan sombong Allah enggak suka. Tapi kalau dalam perang Rasulullah membiarkan. Dalam perang Uhud ada orang yang jalannya itu gitulah pokoknya gitu. Dadanya busung, kemudian ngangkat pedang dan dimainkan pedangnya, kepalanya ke atas gitu. Jalan orang sombong lah. Kata Rasulullah, inna hadhil misyah la yuhibbuha Allah illa fi hadzal mauti. Cara jalan seperti ini itu Allah enggak suka kecuali di tempat seperti ini. Kalimat Khalid tadi kalau bukan dalam perang Allah enggak suka. Allah enggak suka. Kami itu kaum yang suka minum darah. Vampir. Innana qaumun nashrabud dima wa qad balagana anna ajmalad dima'ur rum. Dan kami dengar katanya darah yang paling manis itu darah Romawi. Kami suka minum darah seperti kalian suka minum khamr. Malik ya Khalid. Sudah ulang. Mahan pulang dalam kondisi ketakutan melihat Khalid yang serius. A'izzatin 'alal kafirin. Izzah. Punya izzah Khalid bin Walid. Usud, benar-benar usud. Singa, benar-benar singa. Mahan pulang ketemu dengan panglima komandan lain namanya Georgia kemudian ingin ketemu Khalid. Ketemu ngobrol dengan Khalid. Ya Khalid, ustuqnil qaul fa innal hurra la yakdzib. Khalid, saya mau nanya, tapi tolong jawab dengan jujur. Karena orang merdeka itu enggak pernah berbohong. Kata siapa? Kata Georgia, yang bukan muslim, orang bohong itu, orang merdeka nggak pernah berbohong. Kata Khalid, tanya, saya jawab dengan jujur. Kata Georgia, benarkah Allah Tuhanmu menurunkan pedang yang biasa engkau gunakan? Benarkah Allah menurunkan pedang, Tuhanmu menurunkan pedang ke nabimu, kemudian nabimu memberikan pedang kepada engkau sehingga engkau dijuluki pedang yang terhunus, Saifullah al-Maslul? Kata Khalid, enggak. Terus kenapa dijuluki pedang Allah yang terhunus? Kata Khalid begini, saya dulu orang yang memusuhi Rasulullah. Kemudian Allah memberi hidayah kepada saya dan saya masuk Islam. Kemudian Rasulullah mendoakan saya, Allahumma ja'al Khalidan saifan min suyufik. Ya Allah, jadikanlah Khalid pedang di antara pedang-pedangmu di muka bumi ini. Dengan doa Rasulullah itulah sekarang saya menjadi orang yang paling keras kepada orang-orang yang kufur. Kata Georgia, Khalid, kalau orang masuk Islam itu seperti apa sih? Kata Khalid, tinggal mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah, syahadatain, kemudian dia masuk Islam. Terus kalau saya masuk Islam, saya akan seperti kalian enggak?
Aku numithlukum, setelah saya syahadat saya akan seperti kalian. Kata Khalid bin Walid, boleh jadi engkau lebih baik dari kami. Bal khairun minna. Kata Georgia, bisa saya lebih baik? Khalid bin Walid kemudian mengeluarkan satu kalimat yang luar biasa. Kata Khalid, al-ibrah laisat biman sabaq walakin biman sodaq. Al-ibrah laisat biman sabaqo walakin biman sodaqo. Ini urusannya bukan urusan siapa yang dulu-duluan, tapi ini urusannya siapa yang paling jujur. Kata Georgia, buktinya apa? Kata Khalid, saya terlambat masuk Islamnya, tapi saya diangkat oleh Rasulullah menjadi komandan bagi kaum muslimin. Boleh jadi engkau kalau masuk Islam lebih baik dari kami. Lama-lama Georgia makin tertarik. Kayaklah Khalid teh ahli perang atau ahli dakwah. Di tengah perang Yarmuk, Khalid masih dakwah. Khalid bin Walid masih dakwah. Singkat cerita, Georgia semakin tertarik. Kata Georgia, tolong bimbing saya, bagaimana saya supaya bisa masuk Islam. Dibimbing oleh Khalid bin Walid. Komandan Romawi masuk Islam di tangan Khalid bin Walid di tengah perang Yarmuk. Masuk Islam. Setelah masuk Islam dibawa ke tendanya Khalid, kemudian diajak sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, dan luar biasa, besoknya perang lagi. Di mana komandan Georgia berada? Di barisan kaum muslimin. Masuk Islamnya berapa hari? Baru sehari. Dan besoknya setelah perang mati syahid, insyaallah mati syahid. Jadi dahsyatlah Khalid bin Walid. Cerdas iya, ahli zikir iya, ahli ibadah iya, insyaallah. Dan dai juga iya. Khalid bin Walid di tengah perang kepahlawanan dalam perang Yarmuk. Perang berkecamuk lagi, Yarmuk berkecamuk lagi. Sampai akhirnya kaum muslimin itu terdesak, komandannya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kaum muslimin terdesak. Sampai akhirnya di belakang Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kata Ikrimah, analladzi harabtu Muhammadan tiwala umri wa thabattu. Saya adalah orang yang memerangi Rasulullah bertahun-tahun dan saya teguh dalam memerangi Muhammad. Apakah sekarang saya memerangi Romawi dan saya kabur? Kata Ikrimah bin Abi Jahal, man yubayi'ani 'alal maut. Siapa yang siap berbaiat dengan saya untuk mati menghadapi Romawi? Akhirnya kumpul 400 orang. Mereka masuk ke Romawi, 400 mereka berhasil mengeksekusi 3.000 orang Romawi. 400-nya meninggal, 3.000-nya juga meninggal. Yang luar biasa, mungkin kita pernah mendengar kisah ini. Ikrimah, beliau dalam kondisi sakaratul maut. Haus. Datang sepupunya, ngasih air minum. Pas mau ngasih air minum, ada suara lagi. Haus. Kata Ikrimah, dulu kan saudara saya. Kasih dia minum duluan. Datang, silakan minum. Pas mau diminum, haus. Kata yang kedua, kasih ke yang ketiga. Datang ke yang ketiga, silakan minum. Kata yang ketiga, haus. Itu ada orang keempat. Dulu kan yang keempat. Datang ke yang keempat. Ada lagi haus. Datang ke yang kelima. 10 orang. Sampai akhirnya orang yang ke-10, dulu kan Ikrimah. Datang ke Ikrimah sudah meninggal. Datang ke yang kedua sudah meninggal. Datang ke yang ketiga sudah meninggal. 10 orang mereka meninggal karena mendahulukan saudaranya. Kalau kemarin hari pahlawan, saya kira ini diantara pahlawan yang luar biasa. Pahlawan yang luar biasa. Haus. Kita lagi haus, ada orang haus. Rasanya susah untuk mendahulukan orang, sementara kitanya juga lagi butuh, lagi haus. Kita jadi ingat dengan satu ayat di surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasyr ayat ke-9. ولا يجد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka adalah orang-orang yang bisa mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri meskipun mereka membutuhkan. Kalau berbagi dalam kondisi berlebih, biasa. Saya punya, misalkan saya punya uang 1 miliar, kebutuhan saya sebulan itu hanya 100 juta, sisanya 900 juta misalkan. Kemudian saya berbagi ke sesama, biasa. Bahkan mungkin sudah seharusnya etama. Sudah seharusnya. Saya misalkan punya kebutuhan, tapi ternyata kondisi saya itu belum bisa menutupi kebutuhan. Kemudian datang yang minta bantuan, saya bilang, aduh mohon maaf kami belum punya. Normal, biasa. Untuk menolong, untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja nggak bisa, apalagi untuk nolong orang lain. Kita nggak nolong karena kita nggak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Normal, biasa. Tapi yang luar biasa, untuk kebutuhan sendiri saja dia masih butuh, di saat yang sama dia masih mendahulukan orang lain. Itu yang luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Haus itu yang dulu, yang kedua dulu, haus, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, mati semua, meninggal semua. Salah tidak? Oh enggak salah, karena itu derajat yang paling, kalau dalam persaudaraan, dalam ukhuwah, derajat yang paling tinggi itu itsar. Itsar itu mendahulukan saudara, itu yang paling tinggi. Yang paling rendah, jadi ukhuwah itu derajatnya ada banyak. Yang paling tinggi itsar, yang paling rendah lapang dada lah minimal. Beda sedikit, oke, tenang, toleransi. Si'atus sadr, dada yang lapang kalau menemukan perbedaan, itu minimal ukhuwah yang paling rendah. Kepahlawanan perempuan. Abu Sufyan itu berangkat dengan istrinya. Siapa istrinya Abu Sufyan? Nyonya Abu Sufyan. Istrinya Hindun binti Utbah. Masih ingat siapa Hindun? Akilatul akbad, pemakan jantung, pemakan hati Hamzah. Masuk Islam. Ikut dalam jihad. Di perang Yarmuk, di bagian belakang, paling belakang. Pegang tongkat yang biasa dipakai untuk tenda, itu yang mimpin pasukan perempuan di perang Yarmuk itu Hindun, istrinya Abu Sufyan. Kalau ada yang mundur pasukan kaum muslimin dibabuk kudana, maju, kata istrinya Abu Sufyan, kata Hindun, ila aina ya humatal Islam, mau kemana wahai pelindung Islam? Aminal jannati tafirrun, kalian lari dari surga, di sana surga bukan di sini. Sampai kata para sahabat, ini komentar para sahabat setelah perang Yarmuk, demi Allah, lisannya Hindun lebih tajam daripada pedangnya orang Romawi. Lebih nyentuk di hati daripada kebeset belati lah gitu. Jadi ternyata ada gunanya juga lisan yang tajam itu. Kalau dipakai dalam perang. Aminal jannati tafir. Abu Sufyan pulang, Abu Sufyan mundur. Kata Hindun, dipukul kudanya, ya Abu Sufyan, yabna Sakhar. Nama Abu Sufyan Sakhar bin Harb. Kata Hindun, Abu Sufyan, bertahun-tahun kau memusuhi Rasulullah, kafir anka khotoya, tutup dosa-dosamu karena kau sudah memusuhi Rasulullah dalam perang ini. Maju deh. Abu Sufyan, istrinya seperti itu. Jadi kalau seandainya perempuan itu lebih tegar dari laki-laki, insya Allah laki-laki akan jauh makin tegar. Kalau suami pulang dalam kondisi panik, pulang ke rumah cerita ke istri, istrinya ke bawah panik, suami tambah panik. Riwah pengalaman kan. Kalau suami pulang dalam kondisi panik, cerita ke istri, istri tenang, istri tegar, insya Allah suami tenang. Rasulullah pulang dari Gua Hiro, panik, cerita ke istrinya Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, enggak Pak, tenang, Allah enggak akan menghinakan, enggak akan terjadi apa-apa. Rasulullah tenang lagi. Jabir pulang ke rumah. Kenapa pulang ke rumah? Cerita Jabir insya Allah sudah masyhur lah ya. Yang dalam perang Khandaq, Jabir siapkan makan, ternyata yang datang itu bukan Rasulullah, tapi semua pasukan. Jabir pulang dalam kondisi panik, istrinya menenangkan. Suami pulang panik, istri di rumah tenang. Insya Allah suami bakal
bakal tenang. Abu Sufyan mundur, si Hindun istrinya itu bukan sekedar tenang, bahkan nyabok. Babu, ila aina ya humatal Islam, minal jannati tafirun, balik deh. Jadi kalau seandainya suami pulang sedih, cabok. Ila aina ya humatal Islam, minal jannati tafirun. Insyaallah bakal dicabok balik. Dalam perangnya beda dalam perang. Ala kulli hal. Sampai kata para sahabat, lisannya Hindun lebih tajam daripada pedangnya orang Romawi. Khawlah, bukan Khawlah binti Hakim, Khawlah binti Azwar. Khawlah punya saudara namanya Durar bin Azwar. Durar bin Azwar ini julukannya Aris Sadr, si dada yang terbuka. Setiap perang kalau sahabat yang lain itu pakai baju besi, Durar itu nggak pernah pakai baju besi. Bismillah, perang. Kalau mati, Bismillah. Nggak pernah pakai baju besi. Dikenal dengan Aris Sadr julukannya. Dipercaya oleh Khalid bin Walid, selalu menemani Khalid bin Walid. Dan Durar termasuk yang meninggal di 400 orang yang bersama dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Durar datang bersama dengan saudaranya Khawlah. Khawlah setelah mengetahui kabar saudara kakaknya itu meninggal, langsung bawa kudanya, pakai pakai penutup muka, pakai niqab ditutup mukanya, ikut berperang. Sampai orang Romawi mereka bingung, kaget. Hati-hati, jangan mendekat dengan Faris Mulatham, dengan penunggang kuda yang ditutup mukanya. Kenapa? Dia sangat kuat sekali. Dia sangat kuat. Sampai mereka menjauh dan Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid qaid fursan, pemimpin kavaleri saat itu. Khalid bingung, ini siapa? Ditanya satu persatu, nggak tahu. Sampai selesai perang didekati oleh Khalid, man anti? Ya Faris al-Mulatham, engkau siapa wahai penunggang kuda yang pakai cadar, pakai penutup muka? Dibuka, kata Khawlah, saya saudaranya Durar bin Azwar. Kalau kemarin hari pahlawan, maka Khawlah binti Azwar itu juga pahlawan. Pahlawan yang luar biasa dalam perang Yarmuk. Singkat cerita, solusi terakhir selalu Khalid bin Walid dalam peperangan. Khalid bin Walid melihat, ini waktunya, Romawi sudah semakin terdesak, mereka terkepung di antara sungai, kemudian Khandak, Parit dan danau Buhairah, danau kecil. Khalid bin Walid seperti tadi strateginya, berhasil masuk di antara kavaleri dan infanterinya musuh, dikasih jarak makin jauh, kemudian dibuka supaya kavalerinya menjauh dari peperangan. Setelah menjauh, baru setelah itu dihabisi. 70.000 pasukan musuh meninggal. Romawi 70.000. Kalau bukan ditulis dalam buku sirah, mungkin kita juga akan susah percaya. Tapi hampir semua buku sirah menyebutkan 36.000 berhasil mengeksekusi 70.000. Kaum muslimin juga ada yang meninggal, tapi dari 240.000, 70.000 seberapa persen lah? 70 ke 24. Hampir sepertiganya kurang lebih, hampir sepertiga pasukan itu dikalahkan. Dan yang muncul sosok Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, komandannya Abu Ubaidah. Terakhir, karena waktu juga, kira-kira apa alasannya Umar bin Khattab melengsarkan Khalid bin Walid? Apa alasan Umar bin Khattab? Orang-orang yang gak suka dengan Islam, orientalis, musuh-musuh Islam, mereka bilang begini, Umar bin Khattab menyingkirkan Khalid karena dulu di zaman jahiliyah Umar dengan Khalid itu pernah tarung gulat dan Umar bin Khattab kalah dengan Khalid. Sekarang Umar bin Khattab jadi khalifah, ingin balas dendam. Itu kata orang orientalis. Ada juga yang bilang begini, Umar bin Khattab itu nggak mau ada matahari kembar di dalam tubuh umat Islam. Karena kalau Umar bin Khattab jadi khalifah dan Khalid jadi komandan, maka ada matahari kembar di sana, ada Umar dan ada Khalid. Nggak seperti itu. Setelah Umar bin Khattab melengsarkan Khalid, Umar bin Khattab kemudian nulis maklumat, pengumuman, disebarkan ke seluruh penjuru kaum muslimin saat itu. Kata Umar bin Khattab, Inni lam a'zil Khalidan li dha'fihi au tuhmatan lah. Saya tidak melengsarkan Khalid bin Walid karena kelemahan Khalid, juga bukan karena Khalid tertuduh sesuatu. Bukan karena Khalid tidak kompeten,
Juga bukan karena Khalid itu melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan kode etik dan seterusnya. Enggak. Terus kenapa? Kalau bukan karena alasan kriminal, kalau bukan karena alasan kemampuan, terus kenapa dilengsarkan? Kata Umar bin Khattab, satu, karena saya tidak mau umat muslim terfitnah oleh Khalid. Maksudnya gimana? Khalid bin Walid setiap beliau jadi komandan itu selalu menang. Saya khawatir umat Islam kemudian mengatakan, pokoknya malamun ayah Khalid pasti menang. Saya khawatir umat Islam menyantolkan, menyandingkan, menggantungkan kemenangan itu ke sosok Khalid. Padahal kemenangan itu datangnya dari Allah. Seolah kalau komandannya, sah komandannya bukan Khalid. Iya mah menang mualnya. Satu, Umar bin Khattab ingin menjaga akidah kaum muslimin supaya mereka nggak terfitnah dengan Khalid bin Walid. Yang kedua, Umar bin Khattab ingin prajurit umat Islam itu tidak figuritas. Karena umat ini di antara penyakitnya yang bakal membuat umat lemah itu kalau figuritas. Pokoknya mah hoyong kasih eta. Kalau enggak, nggak mau. Saya pokoknya pengen dipimpin oleh si fulan. Lamun teu eta nggak mau. Figuritas. Seringkali itulah yang membuat jatuh. Bahkan dulu umat Islam itu hampir jatuh setelah Rasulullah SAW meninggal. Punten, kenapa banyak orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar? Kenapa? Karena mereka, selama Rasulullah masih hidup kami siap, tapi kalau Rasulullah sudah meninggal, ya sudah, saya berislam karena Rasulullah saja hidup. Kalau Rasulullah sudah meninggal, ya sudah, saya nggak akan lagi. Dan itu yang seringkali membuat lemah. Pokoknya menggantung ke tokoh. Kalau tokohnya nggak ada, ya sudah jadi lemah perjuangannya. Dua, atau Umar bin Khattab. Yang ketiga, satu masalahnya masalah akidah. Dua masalahnya masalah figuritas tadi. Yang ketiga, Umar bin Khattab menilai kalau sosok Abu Ubaidah ibnil Jarrah itu sosok yang senior dan tepat untuk didahulukan. Karakter Khalid itu karakter militer lah, cepat, tangkas, gesit dan seterusnya. Sementara Abu Ubaidah itu karakter yang musalim, karakter pendamai. Khalid di zaman Abu Bakar sudah banyak perang. Di zaman Umar bin Khattab, Khalid ingin dengan sesuatu cara yang berbeda. Abu Ubaidah yang dinaikkan. Pulanglah Khalid bin Walid ke Madinah. Pulang ke Madinah. Setelah perang-perang semua, pulang Khalid bin Walid ke Madinah. Dan saat ketemu dengan Umar bin Khattab, biasa saja. Saling rangkulan dan seterusnya. Sugan misalkan, ya Umar ya, yang dulu pernah melengsarkan saya misalnya. Enggak, biasa saja Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid. Bahkan ketika Khalid bin Walid meninggal, Umar bin Khattab termasuk yang menangisi kepergiannya. Jadi tidak tepat kalau seandainya disebut Umar dengan Khalid bin Walid itu saingan popularitas, saingan pamor dan seterusnya. Enggak. Tidak benar yang seperti itu. Yang pasti Khalid bin Walid adalah sosok yang ikhlas, Umar bin Khattab sosok yang visioner yang benar-benar ingin menjaga akidah para sahabat, akidah para tabi'in, akidah umat, akidah kita semua juga insyaallah. Ini kisah Khalid bin Walid dalam kisah perang Yarmuk. Kita cukupkan kisah Khalid bin Walid. Insyaallah di pertemuan berikutnya di tanggal berapa? 27 insyaallah. Kalau ada umur, ada usia, kita teruskan ke kisah yang berikutnya, sahabat yang berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Kita akhiri saja dengan istighfar dan doa kifaratul majlis.